Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kenyamanan hingga bisa terus senderan sambil dengerin alur film dari Bakesahan. Hari ini Bakesahan mau merekomendasikan sebuah film yang rilis pada tahun 2019. Film berjudul Better Days menceritakan tentang seorang gadis yang mengalami tindak kekerasan atau bullying di sekolahnya. Berbagai cara ia lakukan agar tetap bisa bertahan, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana sekolah seperti biasanya. Tiba-tiba, para murid berlarian keluar kelas. Lalu, datanglah seorang gadis yang mencoba menutupi jasa tersebut. Gadis itu bernama Chenian. Dialah yang akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Chenian lantas diinterogasi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjawab tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia pun kembali ke kelas dan mendapati tempat duduknya kini penuh cairan merah. Di dalam pikirannya, ia meyakini bahwasanya ialah yang akan jadi target selanjutnya. Chenian adalah anak yang pintar. Ia selalu mempergunakan waktunya untuk belajar. Ia memiliki seorang ibu yang bekerja serabutan dan memiliki banyak hutang. Bahkan tak jarang debt collector selalu menggedor pintu rumahnya. Keesokan harinya, firasat itu pun akhirnya terbukti. Gadis bernama Weili kini mulai merundungnya. Sepulang sekolah, tak sengaja ia melihat seorang pria tengah dipukuli. Ia pun diam-diam mencoba menelpon polisi. Akan tetapi, ia ketahuan dan ikut dibuli oleh mereka. Chenian pun lantas dipaksa untuk mencium pria tersebut. Ia yang tak tega akhirnya menuruti permintaan mereka. Keesokan harinya, mereka pun bertemu kembali. Pria itu bernama Lu Beisan. Ia mencoba berterima kasih dengan memperbaiki smartphone Chenian yang rusak kemarin. Ia pun berkata bahwa jika Chenian mau membayarnya, maka ia pun akan melindunginya. Lu Beisan pun mengantarnya pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, mereka menemukan poster yang menyebut bahwa ibu Chenian adalah seorang penipu. Kabar itu pun tersebar di sekolahnya. Chenian yang malu akhirnya pergi bersama Lu Beisan ke rumahnya. Akan tetapi mereka pun bertengkar karena Chenian menyebut Lu Beisan adalah seorang berandal yang tak tahu sopan santun. Keesokan harinya, Chenian kembali mendapat perundungan oleh Weili. Ia yang merasa tidak sanggup menahannya, akhirnya menceritakan semuanya kepada Opsir Zeng. Weili dan kawanannya langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Opsir Zeng mencoba sekuat tenaga agar kasus tersebut bisa diselesaikan secara hukum.
Akan tetapi itu bukanlah hal yang mudah, dan akhirnya Weili dan kawanannya hanya diskor dari sekolah. Chenian yang mengetahui hal itu hanya bisa bersedih. Ia pun tidak lagi percaya pada opsir Zeng yang telah membantunya. Ujian masuk Gaokao akan segera dimulai. Semua murid fokus dengan pelajarannya masing-masing. Tapi tidak dengan Chenian. Ia kembali diganggu oleh Weili dan kawanannya. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah Lu Beisan. Chenian lantas meminta Lu Beisan untuk melindunginya meskipun ia tidak sanggup membayarnya. Lu Beisan akhirnya bersedia melindunginya dengan syarat suatu saat nanti Chenian harus membalas kembali kebaikannya. Chenian akhirnya bisa pergi ke sekolah dengan aman karena Lu Beisan selalu berada di sisinya. Semakin hari, mereka pun semakin bisa menerima keadaan satu sama lain. Hingga akhirnya perasaan itu mulai merasuk ke dalam hati mereka. Suatu hari, Lu Beisan ditangkap oleh polisi karena dicurigai sebagai tersangka pemerkosaan. Chenian pun merasa gelisah karena tidak ada kabar sama sekali dari Lu Beisan. Sepulang sekolah, ia pun kembali dibuli oleh Weili dan kawanannya. Tanpa bisa melawan dan tanpa ada Lu Beisan yang akan menolongnya. Setelah keluar dari penjara, Lu Beisan langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ia pun mendapati Chenian dalam keadaan yang menyedihkan. Tak terima dengan hal itu, Lu Beisan mencoba pergi untuk membalas dendam dan langsung dihentikan oleh Chenian. Chenian kembali fokus untuk ujian masuk Gaokao, dan Lu Beisan selalu ada di sisinya. Tak disangka, sebuah mayat ditemukan. Dan mayat itu tiada lain tiada bukan adalah Weili. Semalam sebelumnya, Weili mencoba meminta maaf kepada Chenian karena tidak ingin ditangkap oleh polisi. Chenian pun tak menghiraukannya dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, hal itu pun akhirnya terjadi. Semua orang diinterogasi. Dan ketika Opsir Zeng melihat video Chenian sedang dibully, maka Chenian pun menjadi tersangka utama karena ia memiliki motif untuk membunuhnya. Chenian akhirnya diinterogasi oleh pihak kepolisian. Ia pun berkata bahwa ia bukanlah pelakunya. Chenian pun dibebaskan sementara dengan terus diawasi oleh pihak kepolisian. Ketika selesai ujian, ia pun dibawa kabur oleh Lu Beisan. Ia meminta Chenian untuk percaya kepadanya.
Lu Besan menjelaskan kepada Chen Yan jika ia mencoba memperkosa Wei Li dan tak sengaja membunuhnya. Akan tetapi Chen Yan tak sanggup menerimanya dan berkata akan menyerahkan dirinya. Lu Besan kembali membujuknya. Ia berkata bahwa ia sangat mencintai Chen Yan dan ingin agar dia bisa hidup bahagia. Ia pun berkata bahwa ia masih di bawah umur sehingga ia tidak akan dihukum dengan berat. Chen Yan akhirnya luluh dan melimpahkan semua kesalahan kepada Lu Besan. Lu Besan meninggalkan banyak bukti agar pembunuhan itu mengarah kepadanya. Ia pun menghilangkan semua bukti yang akan mengarah kepada Chen Yan nantinya. Opsir Zeng merasa ada yang tidak beres dan terus menyelidikinya. Ia meyakini bahwa pelakunya adalah Chen Yan, dan Lu Besan berusaha untuk menjadi yang disalahkan. Mereka berdua terus diinterogasi. 陈念来了，关我屁事儿，就在隔壁房。为什么只有你被调上，别人就没事了？ Opsir Zeng lantas berkata bahwa Chen Yan telah mengakui perbuatannya. Sementara di sisi lain, polisi berkata kepada Chen Yan bahwa Lu Besan akan dipukuli sampai mati oleh tahanan lain. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka goyah. Kepercayaan di antara mereka telah sampai pada tingkatan tertinggi. Chen Yan tetap mengaku tidak bersalah dan Lu Besan tetap bersikeras bahwa ialah pelakunya. Chen Yan akhirnya dibebaskan dan kembali fokus untuk bisa lulus ujian. Ia pun dinyatakan lulus dengan nilai yang memuaskan. Opsir Zeng kemudian datang untuk memberinya selamat. Sebelum pergi, ia pun memberi Chen Yan kabar baik bahwa Lu Besan akan segera dihukum mati. Opsir Zeng menjelaskan bahwa Lu Besan berbohong kepada Chen Yan jika ia di bawah umur. Lu Besan adalah orang dewasa dan ia siap menanggung semua risikonya. Chen Yan pun menjenguknya. Tanpa sepatah kata pun, perasaan mereka tersampaikan satu sama lain. Chen Yan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Setelah bebas, Chen Yan lantas mengajar di sebuah sekolah. Playground. Dan Lu Besan tetap setia untuk terus berada di sisinya. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Better Days. Mungkin perundungan terjadi di sekitar kita, dan sekolah berada di garis depan dalam tindakan pencegahan. Akan tetapi mirisnya, sekolah juga merupakan tempat di mana terjadi banyaknya perundungan. Oleh karenanya, keluarga, masyarakat, hukum, dan kita semua, jika mau bekerja sama, maka kita bisa melindungi generasi muda dari tindakan perundungan. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.